Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Viral beredar foto asusila diduga selebgram Ambon di media sosial. Viral sebuah akun Facebook @caca_ara mengunggah hasil tangkapan layar berisi foto tak senonoh diduga selebgram kota Ambon pada Rabu 25 Juni 2024. Dalam unggahan story Caca_ara itu juga menyertakan tangkapan layar dari akun TikTok milik selebgram @indahpais. Selain itu beredar juga beberapa foto tak senonoh lainnya via aplikasi pesan WhatsApp. Satu dari foto-foto tersebut serupa dengan yang diunggah di story Facebook @caca. Belum diketahui motif di balik unggahan itu hingga berita ini disiarkan. Akun Facebook @caca_ara yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Tribunambon.com juga masih mencoba mengkonfirmasi pihak lainnya. Terkait foto viral diduga selebgram Ambon, Kabid Humas Polda Maluku mengatakan semalam sudah ada pengaduan. Publik dihebohkan viralnya foto tak senonoh salah seorang diduga selebgram kota Ambon. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aris Aminullah mengungkapkan selebgram perempuan berinisial IP sudah datang ke SPKT Polda Maluku guna membuat pengaduan dimaksud. Lanjutnya, setelah menerima pengaduan itu, anggota langsung meminta keterangan dari IP. Lantaran tidak membawa bukti yang cukup, kemudian disarankan untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait. Dijelaskan dalam membuat laporan polisi ada prosedurnya, termasuk penyidik membutuhkan bukti-bukti guna menetapkan apakah perkara tersebut termasuk unsur pidana atau bukan. Sebelumnya diberitakan viral sebuah akun Facebook @caca_ara mengunggah hasil tangkapan layar berisi foto tak senonoh diduga selebgram kota Ambon. Dalam unggahan story, Caca_ara itu juga menyertakan tangkapan layar dari akun TikTok milik selebgram. Selain itu, beredar juga beberapa foto tak senonoh lainnya via aplikasi pesan WhatsApp. Satu dari foto-foto tersebut serupa dengan yang diunggah di story Facebook Caca_ara. Belum diketahui motif di balik unggahan itu hingga berita ini disiarkan. Akun Facebook Caca_ara yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Coba mengkonfirmasi pihak lainnya. Setelah dapat informasi dari kami berkoordinasi mengklarifikasi kepada piket SPKT bahwa yang benar tadi malam datang seorang perempuan, untuk jamnya saya mungkin malam, berinisial IP akan membuat pengaduan terkait video viral tentang asusila yang melibatkan yang bersangkutan. Kemudian dari piket semua melakukan gelar terkait masalah pengaduan, kemudian disarankan kepada pengadu IP untuk melengkapi bukti-bukti yang mereka miliki untuk dilampirkan dalam pengaduan, sehingga yang bersangkutan kembali dan akan melaporkan kembali dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Pertamina pastikan stok minyak tanah di Maluku aman, cukup untuk 132 hari ke depan.
PT Pertamina Patraniaga memastikan stok minyak tanah di wilayah Maluku aman hingga 130 hari ke depan. Hal ini disampaikan Sales Branch Manager Maluku, Ryan 1 Maluku, Aditya Herti, yang menekankan bahwa ketersediaan di depo IT Wayame bersifat dinamis dengan kapal yang terus masuk dan keluar. Lanjut dijelaskannya, untuk penyaluran minyak tanah di kota Ambon mencapai 107 kiloliter per hari. Meski demikian, Aditya mengingatkan kepada agen untuk menyalurkan minyak tanah secara bijak sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa ketahanan stok di masing-masing agen penyalur bervariasi, dengan beberapa agen mampu bertahan 1 minggu, sementara yang lain 4 hingga 5 hari. Namun masyarakat tidak perlu khawatir jika stok di agen habis karena distribusi minyak tanah dilakukan setiap hari, kecuali pada hari Minggu. Sebagai langkah antisipatif, Aditya mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah di pangkalan resmi untuk segera menghubungi Pertamina Call Center 135. LPG di depot kami, LPG minyak tanah di depot kami, itu ketahanan kami adalah di angka 130 hari untuk minyak tanah di depot. Artinya stok minyak tanah di depot yang bisa disalurkan sampai ke Ambon, kita memiliki ketahanan 132 hari. Nah, sedangkan untuk ketahanan daripada di masing-masing lembaga penyalur sendiri, baik itu agen minyak tanah maupun untuk di pangkalan, tadi kalau hasil kita melakukan pengecekan berdasarkan penuturan dari pangkalan masing-masingnya itu beragam, ada yang bisa bertahan sampai dengan 1 minggu, 2 minggu lebih bahkan, tapi ada juga mungkin bertahan di 3 sampai 5 hari. Jadi tergantung daripada titik lokasi dan juga jumlah minyak tanah yang disalurkan dari agen kepada pangkalan tersebut. Mungkin himbauan kepada agen sama pangkalan. Jadi satu lagi, kami juga mengimbau apabila masyarakat yang mengalami kesulitan minyak tanah di pangkalan minyak tanah resmi ya, jadi pangkalan minyak tanah resmi itu jelas yang ada pelangnya juga, itu dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 itu bagi masyarakat. Dan yang kedua, bagi para pangkalan juga tentunya kami menghimbau tetap untuk bisa menyalurkan minyak tanah sesuai dengan peruntukannya dan juga kewajarannya. Jangan sampai penugasan minyak tanah ini itu disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Aman. Diisukan jadi wakil Daniel Rigan di Pilkada Buru Maluku, ini kata Iksan Tinggapi. Iksan Tinggapi, calon wakil bupati dari Partai Golkar, menanggapi isu yang mengatakan dirinya akan menjadi wakil bupati mendampingi Muhammad Daniel Rigan atau MDR di Pilkada Buru 2024. Kepada Tribunambon.com, anggota DPRD 3 periode itu mengatakan sudah menjadi hal yang lumrah jika isu itu beredar di masyarakat. Mengingat rekam jejaknya yang panjang dalam dunia politik dan organisasi, sehingga tidak mengherankan jika namanya sering dikaitkan dengan kandidat kuat seperti MDR. Ia mengaku sudah sering melakukan komunikasi dengan MDR melalui WhatsApp maupun pertemuan langsung, namun mereka lebih banyak berbicara tentang bagaimana memimpin buruh ke depan. Ia menjelaskan Partai Golkar merupakan partai yang besar dan punya banyak pengalaman di Pilkada Buruh, sehingga tak hanya MDR, namun calon bupati lainnya akan melirik kader Golkar. Ia menegaskan sangat siap jika ia menjadi wakil bupati mendampingi MDR di Pilkada Buruh 2024. Ya, silakan Pak. Jadi kalau terkait dengan isu yang hari ini menjadi buah bibir dari masyarakat di Kabupaten Buru bahwa saya akan maju dan mendampingi Pak MDR, tentunya sangat itu benar adanya dan saya siap
siap lahir batin untuk menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Pak Muhammad Dhani Regan, karena pengalaman yang saya punya tentunya akan menjadi bagian yang terpenting ketika saya dipasangkan dengan Bapak Muhammad Dhani Regan. Dan insya Allah saya optimis berjuang bersama Pak Muhammad Dhani Regan untuk mewujudkan Polo ini yang lebih baik, lebih bagus, dan tentunya endingnya adalah mensejahterakan masyarakat buruh yang sama-sama kita tahu cintai. Tribunas Amaludin dan Bayu Irwana, dua karyawan Alfamidi asal buruh yang melaju ke final MTQ ke-30 Maluku 2024. Dua karyawan Alfamidi berhasil mencapai babak final dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30, cabang Katil Quran atau kaligrafi tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Kota Ambon. Mereka adalah Amaludin dan Bayu Irwana yang merupakan karyawan Alfamidi di Kabupaten Buru. Amaludin merupakan salah satu pemain senior cabang kaligrafi golongan kontemporer putra yang sebelumnya mewakili Provinsi Maluku pada MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan, Banjarmasin pada tahun 2022. Amaludin mampu melaju ke babak final setelah berhasil mengalahkan para pesaingnya dari 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku dengan nilai tertinggi kedua. Selain itu, Bayu Irwana juga berhasil maju ke final cabang Katil Quran, golongan dekorasi putra. Sama halnya dengan Amaludin, Bayu Irwana mampu mengalahkan para pesaingnya dari kabupaten kota lain dengan nilai tertinggi kedua, teratas pada cabang dan golongan lombanya. Pertarungan final ini sangatlah sengit karena banyak peserta kabupaten kota yang lain juga memiliki peserta yang luar biasa. Di antaranya mereka juga merupakan para alumni yang pernah belajar di LEMKA yang merupakan pesantren kaligrafi Al-Quran Indonesia. Keduanya berharap dukungan dari masyarakat buruh agar bisa membawa pulang piala hasil pertandingan final dan nantinya akan menentukan siapa yang juara 1, 2, dan 3. Di mana hasilnya akan diumumkan pada malam penutupan tanggal 27 Juni 2024 di arena utama MTQ Lapangan Merdeka Kota Ambon. Mengenakan berbagai kostum. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunas terkait dengan harga sembako di Maluku Tenggara. Beras hingga telur untuk saat ini mulai stabil. Harga sejumlah sembako di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil. Pantauan tribunambon.com pada hari ini, Kamis 27 Juni 2024, untuk beras bulog dijual seharga Rp13.500 per kilogram. Sementara untuk jenis mawar, seharga Rp18.000 per kilogram.
Untuk beras merek Putri Salju Rp18.000 per kilogram, sementara untuk mawar hijau Rp15.000 per kilogram. Salah satunya yakni terkait Rp5.000 per kilogram. Selanjutnya untuk gula jenis KBA dijual Rp20.000 per kilogram. Penampilan bakal calon kepala daerah yang kerap memasang baliho di pinggir jalan. Rp65.000 per rak. Sementara itu untuk minyak goreng, ada minyak kita ukuran 1 liter Rp18.000. Danci, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengaku untuk beberapa pekan memang harga stabil, tidak ada kenaikan harga apapun. Menurutnya, yang mempengaruhi harga hanya stok barang yang tiba-tiba langka atau kurang di pasaran. Panen melimpah, harga embal mentah di Pasar Langgur, Maluku Tenggara anjlok menyentuh Rp70.000. Sejumlah pedagang di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara resah harga embal mentah anjlok. Terkini embal mentah utuh dibanderol Rp70.000 hingga Rp80.000. Tentunya berbeda jauh dengan harga sebelumnya, yakni Rp150.000. Tanta Mercy, salah satu pedagang embal di Pasar Langgur, mengaku kurang lebih 1 pekan harga anjlok. Menurutnya, ini jelas merugikan petani, mengingat proses tanam hingga panen tidaklah mudah. Jika dihargai dengan harga terlalu murah, tidak akan menutup ongkos produksi. Dirinya mengakui memang bulan Juni hingga Juli merupakan masa panen petani di sentra penghasil embal. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Juni 2024. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal